Kahyangan 3 adalah unsur parahyangan dari konsep Trihita Karana pada tingkat desa pakraman atau desa adat. Kahyangan 3 terdiri dari Pura Balai Agung atau Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem. Di Kahyangan 3 inilah para warga desa memohon keselamatan dan kesejahteraan. Bagaimana sejarah adanya Kahyangan 3 di Bali? Berdasarkan Prasasti Bukit Kintamani atau Prasasti Sukawana yang bertarikh tahun 804 Saka atau tahun 882 Masehi, yang adalah prasasti tertua di Bali, dan Prasasti Blanjong di Desa Sanur yang bertarikh tahun 836 Saka atau tahun 914 Masehi. Di Bali terdapat Kerajaan Bedahulu, di bawah dinasti Warmadewa, dengan Sri Kesari Warmadewa sebagai raja pertamanya. Kerajaan tersebut terletak di kawasan Pejeng, Gianyar dengan Singamandawa sebagai pusat kerajaannya. Kemudian, prasasti-prasasti yang selanjutnya banyak yang terkait erat dengan kehadiran Empu Kuturan di Bali. Adapun Empu Kuturan ini adalah salah seorang penasehat Raja Airlangga di Kerajaan Kahuripan, Jawa Timur, khususnya di bidang pemerintahan maupun di bidang keagamaan. Bukti tertulis peran Empu Kuturan terhadap Bali, antara lain tampak dalam Babat Pasek, yang antara lain memuat pernyataan bahwa pada masa pemerintahan Sang Ratu Luhur Sri Gunapriya Dharmapatni atau Mahendradatta yang berasal dari Kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur, bersama dengan suaminya, Sang Ratu Maruhani Sri Darmodayana Warmadewa, yang lebih dikenal sebagai Raja Udayana itu, terjadi pasamuhan agung antara kelompok Siwa Buddha dengan kelompok Bali Aga, yang menjadi awal mula terbentuknya Desa Pakraman dan Kahyangan 3, sebagai tatanan kehidupan dari masing-masing desa Bali Aga. Dalam pasamuhan agung itulah Empu Kuturan sangat berperan. Pada masa itu banyak terjadi keresahan di kerajaan Bedahulu. Mereka sebenarnya tidak berniat untuk melakukan pemberontakan ataupun pengambil alihan kekuasaan. Namun Raja dan Permaisuri rupanya merasa kesulitan untuk mengendalikan situasi sosial yang negatif itu. Adapun penyebab pokok dari keresahan sosial itu adalah adanya banyak sekte religius yang terdapat di dalam kerajaan Bedahulu. Di kalangan masyarakat, terdapat berbagai aliran religius yang dikenal sebagai Satpaksa atau 6 sekte, yang menurut rontal Sat agama, yaitu Sambu, Kala, Brahma, Indra, Wisnu, dan Bayu. Sementara itu, sumber lain menyebutkan ada 9 sekte atau Nawapaksa di kalangan masyarakat saat itu, yaitu Siwa Sidanta, Pasupata, Bhairawa, Waisnawa, Boda atau Sogata, Brahmana, Resi, Sora atau Surya dan Ganapatya. Bahkan konon sekte yang dianut oleh raja pun berbeda dengan aliran yang dianut oleh Sang Permaisuri. Raja Udayana sendiri adalah penganut Buddha Mahayana, sementara permaisurinya adalah penganut aliran Siwa Pasupati. Dalam hal ini warga masyarakat kerajaan Bedahulu tersebut bertengkar di antara mereka sendiri. Pertengkaran antar sekte ini menimbulkan ketidaktertiban sosial di kerajaan Bedahulu. Dalam hal ini ada sebagian kalangan yang meyakini bahwa legenda Maya Danawa yang sangat termasyhur di masyarakat Bali itu adalah gambaran betapa sengitnya pertengkaran di antara sekte-sekte tersebut. Uniknya, pertengkaran yang terdapat dalam kisah Maya Danawa itu konon terutama terjadi di antara para pengikut sekte Waisnawa melawan sekte Indra. Adapun sekte Indra saat ini masih banyak pengikutnya di kalangan masyarakat Tenganan Pagringsingan, sebuah desa kuna di Kabupaten Karangasem di Bali Timur. Guna meredam konflik sosial yang berkepanjangan itu, Raja dan Permaisuri lalu mengundang Sang Catur Sanak dari Pancatirta. Mereka itu adalah 4 orang dari 5 pandita atau empu bersaudara, putra dari Empu Lampita di Jawa Timur. Mereka terkenal keahliannya dalam segala bidang kehidupan. Kedatangan mereka ke Bali tidaklah bersamaan. Yang pertama datang ke Bali adalah Empu Sumeru atau Empu Mahameru, yaitu pada sekitar tahun 999 Masehi. Empu Sumeru merupakan pengikut sekte Siwaisme. Tokoh ini dikenal sebagai seorang Sukla Brahmacari, yang berarti tidak menikah seumur hidupnya. Di Bali ia tinggal di Besaki sebagai pamangku atau pereksa Pura Hyang Putranjaya, atau yang dewasa ini dikenal sebagai Pura Ratu Pasek. Selanjutnya hadir Empu Gana yang datang ke Bali pada sekitar tahun 1000 Masehi. Empu Gana adalah pengikut sekte Ganapati.
Ia juga adalah seorang Sukla Brahmacari. Empu Gana tinggal di Gelgel, tempat yang kini berdiri pura dasar Buwana Gelgel. Kemudian datanglah Empu Raja Kreta atau Empu Kuturan pada sekitar tahun 1001 Masehi. Beliau adalah penganut Buddha Mahayana. Empu Kuturan tinggal di Padangbai, tempat yang kini berdiri pura Silayukti. Adapun empu yang terakhir datang ke Bali adalah Empu Genijaya di sekitar tahun 1006 Masehi. Beliau adalah pengikut sekte Brahmaisme. Ia adalah ayah dari 7 orang empu yang dikenal sebagai Sang Sapta Resi di Bali. Empu Genijaya ini kemudian tinggal di Gunung Lempuyang, tempat Pura Lempuyang Madya atau Tengah atau Pura Panataran Silawana Hyang Sari kini berdiri. Sementara itu saudara bungsu keempat empu tersebut tidaklah ikut ke Bali. Empu Baradah namanya. Beliau tetap tinggal di Lemah Tulis Pajarakan, Jawa Timur. Ia tetap menjadi purohita atau pendeta kerajaan di Daha pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Di antara keempat empu tersebut, Empu Kuturan adalah tokoh yang paling berperan dalam meredakan keresahan sosial yang terjadi di Bali saat itu. Hal ini tampak pada banyaknya jabatan yang diemban oleh Empu Kuturan. Di samping sebagai purohita, Empu Kuturan juga menjabat sebagai senapati, dengan gelar Senapati Kuturan. Selain itu, Empu Kuturan juga bertindak sebagai pimpinan Pakiran Kiran Ijro Makabehan. Lembaga yang beranggotakan para senapati, pandita Dang Acarya, dan Dang Upadhyaya, yakni sebuah lembaga tinggi kerajaan yang berfungsi sebagai penasehat raja, terutama dalam hal pembinaan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Selanjutnya, dengan restu Raja dan Permaisuri, Empu Kuturan berhasil mengumpulkan berbagai kelompok sekte yang saling berselisih itu dalam suatu pasamuhan agung di Desa Samuhan III, Bata Anyar, yang kini dikenal sebagai Gianyar. Adapun sekte-sekte yang berkumpul itu terkelompok menjadi 3 golongan, yaitu: pertama, Empu Kuturan sendiri, yang di samping sebagai pimpinan Pasamuhan Agung dan pimpinan Pakiran Kiran Ijro Makabehan, juga bertindak mewakili pengikut sekte Buddha Mahayana. Kedua, para tokoh masyarakat Bali Mula atau Bali Aga yang mewakili berbagai sekte. Dan ketiga, para tokoh sekte Siwaisme yang berasal dari Jawa Timur. Adapun hasil dari Pasamuhan Agung itu adalah sebagai berikut. Pertama, paham Trimurti atau Trisakti menjadi dasar religi yang mencakup segenap paham dan aliran yang hidup di Bali pada saat itu. Kedua, Desa Pakraman atau desa adat menjadi wadah sistem sosial, yang dilengkapi seperangkat peraturan yang disebut awik-awik. Untuk itu di setiap desa itu didirikan 3 jenis pura yang disebut Pura Kahyangan 3, yang juga adalah cerminan dari paham Trimurti tersebut. Ketiga, Pura Kahyangan 3 terdiri dari Pura Balai Agung atau Pura Desa, yang menjadi tempat suci guna memuja Dewa Brahma, yang merupakan sang pencipta alam semesta beserta isinya atau upati. Pura Puseh, yang menjadi tempat suci guna memuja Dewa Wisnu, yang merupakan sang pemelihara alam semesta beserta isinya atau stiti. Pura Dalem atau Pura Hulu Setra, yang menjadi tempat suci guna memuja Dewa Siwa beserta Dewi Durga, saktinya, sebagai pelebur segala sesuatu yang telah usang dan tidak layak lagi berada di dunia fana, sehingga perlu dikembalikan kepada asal mulanya atau pralina. Keempat, perlu didirikan tempat suci di sawah, yang disungsung oleh Krama Subak, yang kini dikenal sebagai Pura Subak. Kelima, setiap rumah tangga mendirikan sebuah pelinggih yang berbentuk rong telu, guna memuja Hyang Widi Wasa dan para Dewa Pitara, yang juga adalah cerminan dari paham Trimurti. Rong 3 ini disebut sebagai kamulan, yang terdapat di dalam setiap rumah. Keenam, semua lahan pakarangan yang terletak di Desa Pakraman dan di Pura Kahyangan 3 adalah lahan milik Desa Pakraman yang bersangkutan, dan dengan demikian tidak dapat diperjualbelikan. Ketujuh, nama agama yang dianut oleh masyarakat Bali adalah agama Siwa Buddha. Adapun acuan dasar keputusan itu adalah struktur kemasyarakatan sebagaimana berlangsung di lingkungan kerajaan di Jawa pada masa itu. Atas jasanya itu, Empu Kuturan mendapat penghormatan besar dari masyarakat Bali, dalam bentuk pelinggih menjangan saluang, yang adalah salah satu jenis pelinggih di setiap pura besar, maupun di Pura Kawitan.
Adapun ciri khas pelinggi ini adalah arca menjangan atau paling tidak, tanduk menjangan di bagian depan pelinggi tersebut. Hal ini mengingat bahwa menurut legenda yang beredar, Empu Kuturan itu datang ke Bali dengan mengendarai seekor rusa atau menjangan.